Wabarakatuh. Ini ada LJ80 punya Pak Edi sekarang. Nah, ini majikannya nih. Dari Jogja. Untuk spek-speknya dan harga pembangunan ayo kita bahas. Oke, berawal dari depan. Nah, oke. Pertama buka kap dulu. Nah, ini sedap nih. LJ80 udah ada jenung-jenungnya ini. Kayaknya istimewa nih. Pertama kita bahas mesin. Kalau kita bahas mesin, otomatis namanya spek LJ80 kan 800 cc. Untuk menuju istimewa memang butuh waktu lama untuk spek 800 cc. Berarti pertama ya Mas, ayo kita hitung bareng ya. Kira-kira pembuatan dari Pak Edi nih, kira-kira nih mobil harga berapa kira-kira. Ini udah siap kalkulator. Pertama, Jimny LJ80 spek standar pajak hidup kisaran 35 atau 40. Kita anggap untuk yang pajak hidup 40 ya. Sekarang 40 juta. 40 juta. Kemudian kita swap engine mesin 1000. Mesin 1000 swap, sak porsnelengnya kurang lebih sekitar 5 juta. Kemudian biaya bongkar pasang paling sedikit 1,5. Oke. Terus kita lihat lagi. Extra fan, modifikasi extra fan sama poli pendek sekitar 700. Kemudian power steering ini punya katanya kayaknya nih. Ini anggap 3 juta. Tambah 3 juta sak masangnya ya, sama masangnya. Kita bicara sak masang. Booster ini boosternya Futura kayaknya. Booster Futura ini harganya sekitar 700. Terus rotak Futura ini sekarang sak masangnya mungkin sekitar 500-an. 400 saja. Ya, harga ininya 360-an. Nah, ini nih. Nah, Profinder ini kita bilang Profinder gitu aja. Sok depan Armada, kanan kiri, sok belakang Procom, kanan kiri. Kita anggap sak masangnya ini, sak shockbackernya ini termurah itu 7 juta. 7 juta? Ya. Oke. 7 juta. Oke. Turun ke lampu LED. Ya anggaplah 300 gitu aja udah. No merek ya. Oke. Terus pasang roll bar biaya potong roll bar full chassis itu anggap 7. Ya. Biaya ngecat paling sedikit sekarang kan 4 juta. Tambah ngecat 4 juta. Terus kemudian ban. Ini ban masih 90%. Anggap sekarang 1,3 lah sekarang. 1,3 1 biji dikali 5. Jadi tambah aja 1,3 kali 5 ditambah ya 6.500.000. ya. Oke. Terus freelock aisin anggaplah 600 itu. ya. Terus kemudian celong velg anggap 400 semurah-murahnya Semua. ya, 400 itu. Oke. Terus jok racing nih kalau yang ini sekitar 2,4 ya. Oke. Terus kemudian sabuk 4 titiknya ini 400. Oke, tutup.
Ini kalau untuk pelindung kaca nih murah nih, 100. 100.000. Terus Mana? keliling. Oh ya, Wins Arctic Nah, 4,5. 4,5 juta. Ya. Oke. Modif tangki 500. 500.000. Modif lampu belakang sama tangki oksigen, tangki pemadam itu 500. Terus dari belakang nih, nah, reinforce depan belakang, Nah, semurah-murahnya itu 1 juta lah. 1 juta. Ya, Oke. oke. Udah berapa mas? 86.500.000. Nih, tadi ini total 86.500.000. 86. Ini kalau bangun dari nol, Hmm. kemudian dispek fullkan seperti ini, kurang lebih sekitar 86.500. Kalau pakai prediksiku kemarin itu sekitar 80-90. Berarti sekitar harga segitu kalau bangun dari Awal. nol, memang segitu. Oke. Oh, masih belum finish. monolevernya loh. Ya. 86 berapa tadi? 86.500. Ditambah cut off. Oh, kelistrikan aja. Kelistrikan itu ini dipangkas total, dirapikan itu sampai aki masuk depan itu 700. 700.000. Terus cut off merek nggak disebut lah. Ada 2, monolever dan lain-lain itu 500 lah. Tambah 500 lagi. Ya, tambah 500 lagi. Oke. Udah cukup. Total 87.700. Nah, ini ownernya. Iya, Pak De. Iya. 87.700. 87.700. Oke, Mas. Nggih. Oke, gitu ya. Ini untuk spek LC80 tahun 82. Sekarang posisinya di Jogja. Oke, buat teman-teman yang penasaran, monggo di inbox, nanti tak kasih nomornya Juragane biar bisa biar tanya-tanya langsung. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Tol Ngawi masih di OTW Jogjes. Ini posisinya udah di Tol Ngawi. Padahal dari jam 1 pagi udah OTW, tapi jam segini masih di Tol Ngawi. Ini towingnya kayaknya agak ngantuk ya. Jadi dari tadi tuh drivernya kayaknya sempat minggir terus tidur sampai pagi kayaknya ini. Nah, ini udah di daerah Tol Ngawi. Mudah-mudahan siang nyampe. Ya, Jimny kesayangan nih harus pergi karena sudah waktunya untuk pergi. Mudah-mudahan dapat yang lebih istimewa lagi. Udah, thank you, ini udah nemenin beberapa setelah sekian lama cairan bareng. Insya Allah mudah-mudahan nyaman di juragan barunya. Amin. Ini meskipun di towing tapi tetap berasa naik mobil pribadi ya, karena yang di depan itu sudah ada 2 orang. Jadi kalau misalnya aku ikut di depan, di dalam kabin towingnya kayaknya terlalu sempit ya, karena terlalu sempit. Jadi aku tetap duduk di belakang, tapi memang luar biasa ya. Ini kalau orangnya nggak biasa pasti udah muntah ini, karena memang getarannya luar biasa. Aduh, getarannya luar biasa. Ini kalau nggak orang yang belum biasa mainan off-road this geliang temennya, langsung keluar semua bisa-bisa di isinya. Tapi alhamdulillah karena udah kebiasa dapat ini ya, biasa cairan di batuan.
kapan lagi pakai mobil off-road sambil makan sosis di jalan di depan setir ya kan. Ini loh setirnya nggak tak pegang, ini jalannya lurus-lurus loh. Nikmati. Segala sesuatunya tergantung dari pola pikir kita. Kalau kita bikin bahagia, insya Allah pasti bahagia. Allahumma amin. Di belakang sini goncangannya luar biasa. Bener. Tadi malam aja waktu kaget itu sampai aku pengen turun terminal, aku tak bisa itu. Tapi karena ya wis lah, jalani aja, alhamdulillah wis nggak terlalu inilah, nggak terlalu kaget. Ini juga nggak tahu kenapa towingnya jalannya pelan ya bang. Ini mungkin dari tadi ini cuma perjalanan 60-an lah, 60 km per jam, jadi pelan banget. Padahal lewat tol perjalanan segitu eman tolnya kan. Tapi ya gimana lagi. Coba dulur yang belum sarapan, saya sarapan dulu nggih. Belum makan dari tadi malam nih. Tadi apa? Drivernya juga kayaknya belum mampir sarapan. Karena udah dari semalam mereka udah istirahat, jadi kayaknya nggak sarapan kan. Paling nanti agak siangan sarapan setelah keluar tol aja. Ini yang mau beli ini orang Jogja. Sepertinya termasuk orang hebat. Nah, istilahnya orang hebat itu beliau punya jabatan. Ya, insya Allah, menurutku pasti puas dengan barang ini karena memang untuk CR-an memang udah luar biasa banget. Mungkin beliau akan kaget kalau dipakai kota ya. Dipakai kota kok nggak bisa lari ngebut misalnya lah, mungkin nanti akan kaget di situ ya, karena dari transmisi ini udah dibikin sedemikian rupa supaya memang nikmat ya, memang supaya nikmat, dibuat sedemikian rupa supaya nikmat untuk di lumpur, jalur nikmat untuk di hutan kayak gitu. Kalau off-road saya yakin nggak perlu ngegas, gas dikit aja dia udah jalan sendiri karena memang sudah super low. Jadi mobil ini diciptakan untuk di hutan, dimodifikasi untuk di hutan. Tapi kalau dengan beliau dipakai untuk luar, untuk misalnya ke pasar katanya beliau ya, nggak ada masalah, enteng-enteng aja jalan-jalan santai. Tapi kalau dipakai buat luar kota memang kurang nyaman, karena yang membuat kurang nyaman ya karena transmisinya itu terlalu low. Ini transmisinya bikinan, jadi kayaknya nih apa ya, campuran cloning dari TC apa ke apa gitu, kemarin aku lupa, ada campurannya. Jadi mobil ini untuk ke daerah Ngembal, Pasuruan aja, untuk tanjakan naik ya, untuk ke arah Ngembal ya, untuk tanjakan naik aja kalau gigi 1 dia udah nggak jalan. Paling mentok itu gigi 2 atau gigi 3. Kalau gigi 1 dia udah nggak ini, cuman derung-derung aja kalau gigi 1. Padahal tanjakan tinggi ya, itu tak pakai, biasanya pakai gigi 3
udah super low banget ya. Makanya kalau di jalan raya dia memang kurang ngebut, nggak bisa ngebut gitu. Oh ya, soal biaya pembuatan ini jelas kalau mulai dari nol ya. Jelas kalau mulai dari nol, harga mungkin total habisnya orang yang punya mobil ini dulu sampai sekarang misalnya sama yang aku modifikasi, kalau di jumlah total mungkin kalau nggak keblondro ya, keblondro itu ketipu ya, nggak ketipu bengkel istilahnya. Kalau sesuai itu mungkin sekitar 80 sampai 90 juta. Karena dari sekarang ini kita anggap bahan Jimny LJ80 pajak hidup ya standar itu 35. Itu pun masih jarang ya sekarang yang pajak hidup 35 ya. Anggaplah 35. 35 biaya modif body, roll bar yang langsung ke chassis, nempel chassis paling dia itu 4. Itu udah 4 juta. Berarti 35 sama 4 39. 39 modif jok. Ini paling murah 1 juta lah. Udah 40 anggap biaya pengecatan 4 juta 44 modif TCS transmisi super low mungkin sekitar 3an 44 tambah 3 47 buat komodo ekstrim ini masih 90%. Itu sekarang harganya 1,3 plus pasang itu satu ya anggap 1,5 ya. Berapa tadi? 43 ya? 43 ditambah 6 tambah belakang berarti 7,5. 43 ditambah 7 berarti 50 ya 500 Win Arctic paling nggak sekarang 4 berarti 54.500 booster 800 sama pasangnya paling sekitar itu sekarang. Murah-murahnya aja ya 500 ditambah 800 berapa tadi sih ya 51.300 bikin shockbreaker Provider begini dengan armada, dengan shockbreaker depan armada, belakang Procom yang setingginya gitu dengan pakon dan lain-lain mungkin sekitar 5 juta paling kurang. Berarti 56.300. Nah, udah 56.300 ya. 56.300 ganti mesin Katana. Anggap 4 juta. 60 dah. 60 power steering 2,5. Kita anggap yang termurah aja, guys. Berarti 62,5. 62,5. Terus cut off, terus monolever dan lain-lain. Cut off 2, monolever, perubahan indikator, list kelistrikan dan lain-lain dijadikan satu. Aki pindah depan, anggap 1 juta lah ya kan. Tadi berapa? 60 ya? 61 apa lagi? 61. Oh ya, modif kaki-kaki, velg celong dan lain-lain. Terus masih mod ini apa namanya, serubungnya dibikin apa sih, Propender atau apa sih, lupa ya. Mungkin sekitar 65-70 yang masih terlihat ya.
yang terlihat sekitar 65-70. Tetapi kalau dihitung secara terperinci mungkin sekitar ketemu sekitar 80 sampai 90. Itu ada beberapa yang belum yang belum tertulis. Terus pemindahan winch dari winch depan pindah ke belakang itu memang mengalami kesulitan pasti. Harusnya kan winch itu di depan aja, tetapi ini winch di belakang. Alasannya mungkin karena dia pengen lebih simple, dia bisa mainan pakai tangan sendiri kayak model PTO, jadi winchnya ditaruh belakang. Sebenarnya kalau memang pengen simple lebih baik di depan, irit biaya juga kan, tempat juga nggak harus coak, ini kan tempatnya harus coak semua, akhirnya ya memang kebanyakan ini anggaran. Maunya mungkin ini minimal sekitar 70-75 itu. Kalau masih apalagi belum dia namanya kayak swap engine ya. Swap engine itu pengalamanku dari dulu nggak mungkin bisa sekali langsung pakai gear, itu jarang sekali. Paling sekitar dipakai sekali nanti penyesuaian, itu wis pasti itu karena merubah bangkon utama ya. Kalau Katana ini mungkin nggak terlalu berubah ya, tapi transmisinya ini kan modifikasi, jadi sama aja. Transmisinya ini nanti ini juga modifikasi ya, jadi pasti mahal. Oke, sekilas curhatanku. Thank you ya, makasih buat temen-temen yang ini aku kayaknya mau fokus di otomotif untuk ini ya, untuk YouTube-nya, karena banyak teman-teman yang ternyata setiap YouTube kan tak kasih nomor WA ya. Alhamdulillah support banget. Terus ada beberapa yang udah chat dan mau main ke rumah, ada juga yang mau minta tolong dimodifkan dan lain-lain. Ternyata alhamdulillah banyak juga yang nanya tentang keluhan-keluhan. Nanti misalnya aku lagi nggak bisa jawab, nanti montirku yang jawab, karena aku nggak ngerti mesin memang, karena aku basicnya bukan teknisi, cuman aku memang suka modifikasi. Jadi aku butuh, kalau untuk permesinan itu memang pikirannya pakai aku, dibantu bengkel yang kerja itu. Jadi bukan aku yang 100% kerja, bukan, karena aku memang basicnya di modifikasinya, bukan di teknisnya. Itu alhamdulillah teman-teman kemarin juga banyak yang WA juga, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sumatera, itu nanya-nanya untuk shockbreakernya LJ80 ini habis berapa gitu. Kalau aku bikin shockbreaker LJ80 gini masih belum berani memang, karena penyesuaiannya, perhitungannya harus orang yang sudah pernah mengerjakan supaya minim gagal. Harus ada orang yang udah pernah mengerjakan sekali, maka dia udah punya pengalaman untuk mengerjakan kembali. Itu hasilnya akan lebih baik daripada kita mencontoh dan kita kerjakan. Lebih baik orang yang udah pernah kerja suruh kerja lagi. Itu makanya kalau misalnya saya disuruh ngerjain itu, lebih baik aku tak cari montir itu, tak pekerjakan di tempatku, ayo kerjakan, beres. Itu pasti hasilnya akan lebih baik daripada aku ngerjain sendiri. Karena pengalaman ya, karena pengalaman itu penting. Terkadang kita punya pendidikan tinggi pun tanpa adanya pengalaman kita juga kesulitan. Banyak pengalaman tanpa adanya pendidikan juga kesulitan. Jadi harus balance. Oke, thank you ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti lanjut lagi.